Kalau setiap pelanggaran pidana itu dibebankan kepada penyelenggara negara karena ada warga negara yang melanggar tindak pidana, maka sesungguhnya nanti bisa-bisa presiden pun bisa kena tindak pidana. Refly Harun, jika Anies dipidana, maka Presiden Jokowi juga bisa kena tindak pidana. Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai upaya menyasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pelanggaran pidana merupakan langkah kepolisian yang sangat berlebihan. Menurut saya berlebihan kalau menyasar Anies Baswedan dengan sebuah tuduhan tindak pidana, karena ini hanya terkait amanah. Bagaimana Anies menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta? Ujar Refly Harun. Refly menilai pelanggaran pidana masyarakat tidak bisa dibebankan oleh penyelenggara negara. Jika demikian, maka Presiden Joko Widodo juga bisa kena tindak pidana. Kalau setiap pelanggaran pidana dibebankan kepada penyelenggara negara karena ada warga negara yang melanggar, maka sesungguhnya nanti bisa-bisa Presiden pun bisa kena tindak pidana. Katakanlah, Presiden melemahkan KPK. Misalnya, kan bisa diinterpretasi sebagai menghalang-halangi pemberantas tindak pidana korupsi atau menyalahkan kewenangan. Misalnya, kan tidak begitu perspektifnya, papar Refly Harun. Menurut dia, Anies Baswedan hanya akan mendapat upaya-upaya administratif, bukan tindak pidana. Jadi, terhadap Anies Baswedan, saya setuju dilakukan upaya-upaya administratif oleh pemerintah pusat dan juga upaya politik lokal oleh DPRD DKI Jakarta. Jadi, jangan sampai kepala daerah yang dipilih secara demokrasi itu justru bisa dijatuhkan oleh mekanisme-mekanisme di luar demokrasi itu sendiri. Refly menjelaskan, soal penegakan protokol kesehatan yang dilanggar oleh Habib Rizik Syihab merupakan kewenangan gubernur atau kewenangan polisi. Dijelaskan, kalau kewenangan gubernur, maka landasannya adalah peraturan gubernur dengan cukup memberikan sanksi administratif. Seperti diketahui, sanksi administratif itu sudah dilunasi oleh Habib Rizik sebesar 50 juta rupiah. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ini adalah kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Tapi rupanya, penegak hukum memiliki logika lain. Ini adalah kewenangan mereka dalam ranah pidana, karena adanya dugaan tindak pidana. Dalam pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Kekarantinaan tahun 2018 menjelaskan mengenai orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun, jika dilihat, acara Habib Rizik bukan menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebab kedaruratan kesehatan itu pernyataan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, jelasnya. Jadi pasal ini belum pasti, karena kejadian tersebut harus dibuktikan memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Padahal kedaruratan masyarakat sudah dinyatakan. Jadi pemerintah yang mengatakan kedaruratan kesehatan masyarakat bukan keran kejadian di pernikahan putri Habib Rizik Syihab, pungkas Refly Harun.